Baik nak, karena apa? Qul inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ini adalah tujuan hidup kita, motivasi terbesar dalam hidup kita. Yang pertama, ambil kata-kata sholatnya, ya, sesuai tadi dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 183 yang dijaga masalah qalbu. Setelah itu yang ketiga apa? Dalam surah Al-Baqarah, yang pertama ditahan tadi lisan, yang kedua qalbu, yang ketiga itu adalah pikiran. Hati-hati nak, hari ini yang laki-laki, puasamu bisa batal karena pikiranmu yang jorok. Puasamu bisa batal karena kamu terlalu banyak menonton hal-hal yang belum sewajarnya. Ya kan? Kalau bapak tanya satu persatu laki-laki, dari awal Ramadan sampai hari ini, menjelang 10 hari terakhir, apa yang terjadi? Banyak yang bolong puasanya. Ini laki-laki, ya. Dikarenakan apa? Satu, pendidikan orang tua di rumah tidak memantau secara maksimal. Benar atau salah? Benar. Dikarenakan apa? Bukan masalah minimnya pendidikan, tapi minimnya keimanan. Bagaimana orang bisa beriman kalau yang tiga tadi tidak dilaksanakan? Tahanlah lisanmu, tahanlah qalbumu, tahanlah akal dan pikiranmu. Supaya apa? Menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu bukan milik kita, tetapi takwa sesungguhnya itu adalah milik Allah, yang diberikan predikat ini khusus kepada orang-orang yang sanggup menahan yang tiga. Ada nggak syaratnya? Ada. Bagaimana supaya kamu mengambil inti surah Al-Baqarah ayat 193 itu? Tahanlah mulutmu atau lisanmu, tahanlah qalbumu supaya tidak berburuk sangka, tahanlah pikiranmu supaya tidak berpikiran yang jorok-jorok, tidak suudzon dan sebagainya. Apa yang kamu lakukan? Ambil satu kata Allah. Kalimatnya yang pertama, ya ayyuhallazina amanu. Hanya orang-orang yang percaya kepada Allah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang sanggup menahan yang tiga. Kalau ini sudah kamu simpulkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, jangankan Ramadan, di luar Ramadan besok sekalipun kamu nak, insya Allah kamu akan bisa mendapatkan. Hidup itu pilihan atau ketentuan? Bapak ulangi, hidup itu pilihan atau ketentuan? Pilihan. Oke, pilihan. Perempuan, hidup itu ketentuan atau pilihan? Pilihan. Hah? Ketentuan. Hidup itu? Ketentuan. Hidup itu adalah ketentuan. Kalau pilihan, bisa benar, bisa salah. Satu, kamu masuk SMK ini pilihan kamu atau pilihan orang tua? Pilihan sendiri. Lulus nggak kemari? Berarti Allah menentukan kamu. Memang kamu rezekinya di sini. Tapi kalau Allah belum menentukan kamu nak di SMK Negeri 1 Air Putih ini, walaupun ini menjadi pilihan kamu, idola kamu, maka kamu akan bergeser ke sekolah swasta. Dikarenakan apa? Allah belum mengizinkan, Allah belum menentukan. Begitu juga dengan Bapak. Dari pagi berangkat, ya ditelepon sama Bu, hai Soleha, bisa nggak mengisi motivasi di aula? Insya Allah bisa. Bapak bingung nak, mau berangkat dari rumah, mau pakai baju putih, baju kuning, baju biru, atau baju pink? Supaya apa? Bapak berpikir supaya baju Bapak nggak ada yang nyamain di sini. Begitu masuk kemari terkejut, baju Bapak baju murahan, tengok itu. Sama semuanya. Ini bisa difoto nanti ini. Sama? Sama ya? Beda dikit. Iya kan? Ternyata sudah diobral di sini. Kalau login baju pink tadi. Supaya apa? Tidak ada yang menyamain. Kalau baju pramuka sudah sama. Itu adalah pilihan Bapak. Ternyata Allah menentukan. Tuh kawanmu. Kasihnya. Apa tadi? Ada berapa yang kamu tahan? 3. Lisan. Qalbu. 3. Pikiran. Tanamkan dalam hidupmu nak. Insya Allah. Kalau itu kamu lakukan, percayalah kata Bapak. Tamat ini kelas 12 mana? Kelas 12? Tidak ada ya? Kelas 10? 11. Iya, magang kelas berapa sekarang di sini? Kelas 11 masih sama.
sebentar lagi kamu naik kelas 12. Begitu tamat dari kelas 12, kamu akan ada yang sekolah tinggi ya. Kuliah, ada yang kerja, ada yang menikah, ada yang meninggal. Itu kemungkinan, ketentuan yang Allah berikan, betul nggak? Kalau kamu boleh memilih hari ini, apa yang kamu pilih dalam hidupmu? Surga, betul. Setuju. Tapi untuk menuju surga ada syaratnya nggak? Sudahkah kamu penuhi? Apa syarat surga? Mati, betul. Benar, syarat surga itu adalah mati. Pertanyaan Bapak yang kedua, sudahkah kamu persiapkan untuk kematianmu? Kenapa? Belum sholat wajib? Belum mandi wajib? Oke, kita luruskan dulu kalimatnya. 1, yang harus kamu pegang nak, sudah dapat tadi dari surah Al-Baqarah ayat 183. Yang 3 tadi ya, kamu jaga, kamu tahan. Yang 3, lisanmu, qalbumu, dan pikiranmu. Baru ambil kalimat yang kedua, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, yang 4 inilah, itu adalah lillahi rabbil alamin, tidak ada yang lain. Kalau kamu sholat karena selain Allah, maka sholatmu beralih. Ya, kalau kamu ibadah selain niatnya lillahi ta'ala, maka niatmu berubah. Kalau hidupmu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka hasilnya, endingnya, kamu neraka yang akan kau dapatkan. Yang keempat, ya, wa mamati. Kalau matimu bukan karena Allah, apa yang terjadi? Maka engkau akan masuk ke dalam sebagai penghuni kera api neraka. Apa kalimatnya? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah engkau kepada Allah dalam sebenar-benarnya iman, atau bertakwa kepada Allah dalam sebenarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Artinya apa? Kalau engkau hidup hanya sekali, manfaatkan hidupmu untuk ibadah. Kalau hidupmu cuma hari ini, pertahankan esok, bahwa surga adalah milikmu. Kalau engkau menginginkan si bunga adalah jodohku, maka dijagalah dia dengan baik. Amin. Itu pun kadang dijaga belum jadi milikmu, karena Allah yang menentukan. Kalau boleh milih Kak, Bang, pasti kita pingin ya pilih yang cantik, kan orang kaya, betul nggak? Begitu juga kalau kamu boleh memilih, kalau bisa inalum semua yang dipilih, karyawan yang kerja mewah semua, betul kan? Tapi ternyata Allah menentukan kamu orang yang cantik, putih, tinggi, besok jodohmu tukang becak motor. Kenapa? Apa sebabnya? Memang begitulah ketentuan Allah. Bapak pengen bertahan nak di sini, di sekolah ini, bahkan pengen kok bisa mati pun di Batubara. Merantau dari Dumai kemari, Bapak asli orang Dumai. Alhamdulillah, buat guguk di Kuala Tanjung, selesai. Ya, alhamdulillah bisa punya tanah. Alhamdulillah di Sungai Rakyat sana ada juga sawah. Semua Bapak tinggal. Karena apa? Cuma satu nah. Apa kata tarik tasrik dalam Islam? Suatu saat, kapan kita masuk 1 Syawal? Kapan kita Idul Fitri? Tanggal berapa? Oke, 22. Oke, kita ambil aja dua-duanya. Ya. Pada tanggal 22 nanti insya Allah kita masukkan supaya kamu motivasi hidupnya lebih jelas. Suatu saat, pada saat 1 Syawal, Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, aku ingin Islam, iman, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, serta keluarga
Wahai kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masya Allah. Ada anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Hadis kunci tersebut ingin menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untukku, kata untukku adalah bentuk penyandaran ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Dalam beberapa hal, penyandaran kepada Allah SWT yang memiliki nama lain Baitullah atau rumah Allah. Kata bait disandarkan pada kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat yang memiliki kedudukan tinggi dibanding tempat-tempat lainnya. Hadis tersebut ada satu hal yang perlu kalimat, karena sesungguhnya puasa itu adalah dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Kalau kita cermati, pasti muncul sebuah pertanyaan besar. Bukankah semua ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu, mengapa dalam hadis di atas seolah hanya puasa yang langsung dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Mengapa puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding amal ibadah lainnya? Berikut beberapa pendapat di antara. Puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus ke dalam riya atau pamer. Puasa merupakan ibadah yang bersifat abstrak, artinya ibadah yang tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan orang yang sedang tidak berpuasa. Berbeda dengan ibadah lainnya, seperti sholat, haji, zakat, dan lainnya. Antara orang yang saling sholat, yang sedang sholat, dan yang tidak sholat bisa kita bedakan dengan mudah, karena sholat bisa dilihat dengan gerakan yang bisa membedakan mana yang sholat, mana yang bukan. Antara orang yang sedang melaksanakan haji dengan yang tidak juga demikian, karena haji memiliki gerakan yang bisa membedakan antara mana yang sedang haji dan mana yang sedang tidak haji. Meskipun puasa bisa terjerumus dalam sifat riya, itu pun hanya bisa diungkapkan lewat ucapan. Misalnya, ada orang yang berpuasa dengan bermaksud memamerkan puasanya. Ia berkata, saya ini sedang berpuasa loh. Tapi, sekali lagi itu hanya bisa diperlihatkan dengan ucapan. Berbeda dengan ibadah lainnya, yang bila terjerumus dalam riya melalui gerakan ataupun ucapan. Kedua, puasa mampu melumpuhkan syaitan. Saat sedang berpuasa, maka kita akan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Ketika makanan dan minuman tidak masuk ke dalam tubuh, maka nafsu atau syahwat dalam diri akan terkendali. Sementara syahwat merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah maksiat. Ketiga, pahala puasa lebih besar dibandingkan ibadah lainnya. Menurut Al-Qurtubi, setiap amal ibadah sudah ditentukan berapa pahala yang diperoleh, dan mulai dilibatkan 10 kali lipat, 700 kali, dan sampai yang Allah kehendaki. Keempat, pahala melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Durrah An-Nasihin halaman 13, Syekh Usman Syakir dengan mengutip pernyataan Abu Hasan menjelaskan bahwa semua amal ibadah akan mendapat balasan berupa surga. Berbeda dengan puasa, pahalanya adalah bersua langsung. Masya Allah. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.
Konik mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alladzi la nabiyya kepada ibu guru dan teman-teman yang saya cintai dan kiranya Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita. Selawat rahmat dan salam dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah berbagi berkah di bulan Ramadan. Berbagi berkah di bulan Ramadan adalah salah satu amalan mulia yang dapat dilakukan oleh umat muslim yang dapat di bulan puasa Ramadan. Hal ini dilakukan dengan memberikan sedekah kepada bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mencontohkan kebaikan ini dengan memberikan sedekah bahkan di saat-saat sulit. Banyak amalan dan perbuatan yang dapat dilakukan untuk mencari berkah dalam menjalankan amalan puasa Ramadan dapat menjadi kegiatan mencari berkah di bulan Ramadan. Tak hanya puasa, pahala Ramadan bisa didapatkan dari amalan lain seperti sedekah, membaca Al-Quran, berzakat, dan bersedekah, dan amalan lainnya, serta juga seperti sholawat. Yang berkaitan dengan amalan sedekah di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa seseorang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sini saya simpulkan, berbagi di bulan Ramadan itu suatu amalan mulia. Terlebih lagi kita berbagi makan kepada orang, maka akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Adapun dalil Quran mengenai pentingnya berbagi dan bersedekah di antara lain, dan berikanlah kepada kerabat, kepada orang miskin dan kepada orang musafir yang memerlukan, dan janganlah kamu memboroskan hartamu. Sesungguhnya memboros itu adalah saudara-saudara setan, dan terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dapat disimpulkan bahwa berbagi
Ya, langsung saja. Sebelum pulang, jumpai ibu di sini. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebenarnya ya dari semua peserta ini adalah semuanya pemenang. Kenapa? Karena mereka sudah ikut peran serta dengan kemampuan yang ada apa adanya. Ibu harapkan ke depan ya kalian semua ketika ada acara-acara lomba betul-betul kalian persiapkan. Nih lomba apa nih? Oh, lomba kultum. Lakukan kultum. Lomba apa nih? Oh, komedian. Lakukan komedian. Ya kan? Nah, seperti itu. Tapi gak apa-apa. Yang penting mereka sudah berpartisipasi. Tepuk tangan buat seluruh peserta. Ya. Ibu sarankan saatnya kalian sekarang sudah masuk tingkat SMK, bukan ya. Baik, sebenarnya ya dari semua peserta ini adalah semuanya pemenang. Kenapa? Karena mereka sudah ikut peran serta dengan kemampuan yang ada apa adanya. Ibu harapkan ke depan ya kalian semua ketika ada acara-acara lomba betul-betul kalian persiapkan. Nih lomba apa nih? Oh, lomba kultum. Lakukan kultum. Lomba apa nih? Oh, komedian. Lakukan komedian. Ya kan? Nah, seperti itu. Tapi gak apa-apa. Yang penting mereka sudah berpartisipasi. Tepuk tangan buat seluruh peserta. Ya. Ibu sarankan saatnya kalian sekarang sudah masuk tingkat SMK, bukan kita distribusikan untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di lingkungan SMK. Ya, alhamdulillah. Bagi dua kita tahu sendiri.